Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran pertama ini, kita akan belajar tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, dengan subtema tumbuhan sahabatku. Seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila. Anak-anak ustazah pasti sering mendengar pembacaan dari Pancasila, di mana? Ya, tentu saja saat upacara bendera di hari Senin. Di dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran yang pertama ini, kita akan membahas tentang nilai yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung di dalam sila pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama dan meyakini adanya Tuhan. Bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Kita dapat menerapkannya dengan berbagai cara. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita bertakwa kepada Tuhan? Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan sholat 5 waktu bagi umat Islam. 2. Tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Misalnya, tetangga anak ustazah ada yang beragama Buddha. Nah, karena ingin di sekitar rumah anak ustazah itu hanya orang Islam, lalu anak ustazah mengajak anak tetangga itu untuk memeluk agama Islam secara paksa. Sedangkan anak tetangga tadi tidak mau, tapi terus saja dipaksa. Nah, di sini anak ustazah tidak boleh memaksakan agama atau kepercayaan kita kepada orang lain. Karena apa? Ini akan melanggar nilai ketuhanan di dalam sila pertama Pancasila. Yang ketiga, saling menghormati antar penganut agama lain. Contohnya, anak ustazah berteman dengan orang yang beragama non-muslim atau misalnya beragama Kristen. Saat akan makan, teman anak ustazah dan anak ustazah sedang membaca doa sebelum makan. Tetapi saat membaca doa, cara yang dilakukan akan berbeda antara agama Islam dan agama Kristen ataupun agama-agama yang lain. Di sini, anak ustazah harus saling menghormati dengan penganut agama lain. Tidak boleh mencemooh, tidak boleh menertawakan atau mengatakan hal-hal yang buruk tentang cara mereka berdoa. Yang keempat, menjaga dan merawat tumbuhan dan hewan sebagai wujud rasa syukur atas karunia Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya pasti sudah sering anak ustazah lakukan, tetapi anak ustazah tidak sadar telah melakukannya. Contohnya, menjaga dan merawat tumbuhan. Anak ustazah menyiram tanaman,
membersihkan rumput-rumput dari tanaman, memberikan pupuk. Begitu juga pada hewan, menyayangi hewan, memberikan makanan, merawat hewan, dan membersihkan hewan sebagai wujud rasa syukur atas karunia Tuhan. Seperti dalam firman Allah yang artinya, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surah Yasin ayat 33 sampai 36. Gagasan pokok adalah pokok masalah yang mendasari cerita yang terdapat di dalam kalimat utama. Nah, bagaimana ciri gagasan pokok itu? Gagasan pokok memiliki ciri mengandung topik permasalahan. Bagaimana cara menemukan gagasan pokok? Yang pertama, anak ustazah harus membaca teks cerita. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi anak ustazah harus sambil memahami apa dari isi cerita tersebut. Yang kedua, temukanlah kalimat utama dari teks atau cerita yang telah dibaca. Nah, setiap cerita atau teks biasanya pasti memiliki kalimat utama. Anak ustazah harus menemukan dulu kalimat utamanya, baru bisa menentukan gagasan pokok dari cerita tersebut. Agar lebih paham, ayo kita temukan gagasan pokok di teks yang ada di tampilan layar. Bacalah teks di bawah ini. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Selain padi, manusia juga mengonsumsi jagung sebagai makanan pokok. Hal ini disebabkan karena jagung memiliki karbohidrat yang ada di dalam nasi. Di Indonesia, jagung merupakan komoditas tanaman pangan kedua terpenting. Berdasarkan urutan bahan makanan pokok di dunia, jagung menduduki urutan ketiga setelah gandum dan padi. Ingatlah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, cara menemukan gagasan pokok. Yang pertama dengan membaca. Sudah kita lakukan, membaca. Tetapi bukan asal membaca. Setiap kalimatnya harus dipahami. Yang kedua, kalimat utama. Ingat, kalimat utama dapat ditemukan di awal paragraf, di akhir paragraf, maupun di awal dan di akhir paragraf. Kita kembali lagi ke teks yang sudah kita baca. Perhatikan kalimat demi kalimat. Kita harus menemukan kalimat utama dari teks yang ada di layar. Ingat, posisi kalimat utama ada di 3 tempat. Yang pertama di awal kalimat, yang kedua di akhir kalimat, yang ketiga di awal dan akhir kalimat. Bagaimana caranya? Pertama, lihat dulu di kalimat 1 atau di kalimat pertama.
Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Itu kalimat pertama. Kalau ragu, lihat lagi kalimat kedua. Selain padi, manusia juga mengonsumsi jagung sebagai makanan pokok. Apakah inti permasalahan dari kalimat pertama dan kalimat kedua itu sama? Ya, berbeda. Di kalimat pertama itu mengatakan tentang manfaat, sedangkan yang di kalimat kedua itu makanan pokok. Berarti kalimat pertama bukan untuk kalimat utama. Yang kedua, kita lihat posisi di akhir teks. Berdasarkan urutan bahan makanan pokok di dunia, jagung menduduki urutan ketiga setelah gandum dan padi. Lihat di sana, makanan pokok. Sudah nampak? Makanan pokok. Makanan pokok di kalimat terakhir ada di kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, itu menunjukkan bahwa kalimat utama dari teks tersebut adalah di akhir kalimat. Ustazah ulangi. Kalimat utama di dalam teks ada 3 posisi. Yang pertama ada di awal kalimat, yang kedua ada di akhir, yang ketiga ada di awal dan di akhir atau kombinasi. Jadi, gagasan pokok berdasarkan teks tersebut adalah jagung sebagai makanan pokok. Selanjutnya, berkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi 2. Yang pertama, generatif, yang kedua, vegetatif. Generatif perkembangbiakan pada tumbuhan secara kawin. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan secara generatif hanya dialami oleh tumbuhan berbiji, sedangkan alat perkembangbiakannya adalah bunga. Sekarang kita masuk ke dalam bagian bunga dan fungsinya. Yang pertama ada putih. Perhatikan tanda panah yang ditunjukkan pada gambar. Putih adalah alat reproduksi betina. Putih terdiri atas 3 bagian. Yang pertama kepala putih, kedua tangkai putih, dan ketiga bakal buah. Perhatikan tanda panah pada gambar yang ada di layar. Yang kedua adalah benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat reproduksi jantan. Perhatikan tanda panah. Benang sari terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, kepala sari. Yang kedua, tangkai sari. Yang ketiga, serbuk sari. Perhatikan tanda panah yang berwarna hitam pada gambar di layar. Yang ketiga adalah mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi sebagai bagian bunga yang paling indah. Yang keempat, kelopak bunga.
Kelopak bunga berfungsi sebagai pelindung mahkota bunga. Yang kelima, tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Perhatikan tanda panah pada gambar yang ada di layar. Perlu anak ustazah ketahui bahwa bunga terdiri dari dua jenis. Yang pertama bunga sempurna dan yang kedua bunga tidak sempurna. Bagaimana caranya kita mengetahui bunga sempurna dan bunga tidak sempurna? Untuk bunga sempurna memiliki dua alat perkembangbiakan atau dua alat reproduksi dalam satu bunga, yaitu putik dan benang sari. Sedangkan untuk bunga tidak sempurna memiliki satu alat perkembangbiakan atau satu alat reproduksi dalam satu bunga. Bisa jadi di dalam bunga tersebut hanya ada benang sari atau hanya ada putik. Ya, ini adalah bunga kertas. Bunga kertas termasuk dalam contoh bunga tidak sempurna. Kenapa? Karena saat dibuka bunganya, di bunga kertas itu hanya ada satu alat kelamin, yaitu benang sari. Gambar bunga sempurna. Perhatikan, ada putik dan ada benang sari. Putik yang berwarna merah, sedangkan benang sari yang berwarna kuning. Setelah belajar, marilah kita mengucapkan hamdalah. Dan ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.